Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Julius dan teman-teman semua. Saya Nabila Ramadhani Firdaus dengan NPM 250653324 akan mempresentasikan analisis perbandingan kebijakan ekonomi makro Presiden Indonesia dari era Soekarno hingga era Joko Widodo. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi kebijakan ekonomi makro memiliki peran penting dan kritis dalam pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam memahami konteks persamaan dan perbedaan pendekatan antara presiden, sangat penting untuk mengantisipasi tantangan ekonomi untuk ke depannya. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi makro di era Soekarno, yaitu tahun 1945 hingga 1967. Jadi, pada era Soekarno ini, Indonesia menerapkan ekonomi terpimpin dengan tujuan utama membangun kedaulatan ekonomi dan juga beliau mengusulkan nasionalisasi aset asing, terutama pada aset-aset Belanda yang dilakukan untuk mengendalikan sumber daya yang penting. Namun tantangan seperti inflasi yang tinggi dan manajemen ekonomi yang buruk menjadi kendala bagi pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada di era Soeharto, yaitu pada tahun 1967 hingga 1998. Jadi pada masa Soeharto ini, beliau tuh memiliki kebijakan ekonomi yang difokuskan pada stabilisasi pasar dan pelaksanakan program Rapelita yang mendorong industrialisasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan peran negara sebagai pengarah. Nah, langkah penting dalam stabilisasi ekonomi pasar adalah pengendalian inflasi, yaitu pemerintah melakukan pengetaan anggaran, mengurangi subsidi yang tidak efektif, serta menata kembali kebijakan moneter. Dan hasilnya, inflasi yang sebelumnya mencapai ratusan persen dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun pertama pemerintahan Soeharto. Selanjutnya ada era B.J. Habibie, yaitu pada tahun 1998 hingga 1999. Nah, pada era B.J. Habibie ini memimpin reformasi ekonomi yang signifikan. Fokusnya adalah pada independensi Bank Indonesia dan transparansi sistem perbankan serta modernisasi ekonomi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Nah, B.J. Habibie ini tuh juga pernah berhasil menekan nilai rupiah ya, yang $1 awalnya 16.800 hingga menjadi 6.550 pada era B.J. Habibie. Selanjutnya, ada era Abdurrahman Wahid, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Jadi era beliau ini ditandai oleh desentralisasi ekonomi yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Fokusnya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mendorong kemandirian ekonomi daerah, serta memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya juga ada di era Megawati Soekarno Putri, yaitu beliau itu fokus utama kebijakan ekonominya adalah pengentasan kemiskinan dan stabilisasi ekonomi. Upaya untuk membangun kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan, terutama setelah masa krisis untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya ada di era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada tahun 2004 hingga 2014. Pada kepemimpinan beliau ini, fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengurangi kemiskinan melalui berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur yang merata. Nah, program sosial yang pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah bantuan langsung tunai atau yang disingkat dengan BLT. Lalu yang terakhir itu ada di era Joko Widodo tahun 2014 hingga 2024.
Nah, di era Joko Widodo ini, beliau ini eh, memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang besar-besaran dan menjadi prioritas utama, termasuk pembangunan jalan tol. Contohnya jalan tol di Jalan Tol Serpong dan Balaraja pada tahun 2020. Lalu ada pelabuhan dan bandara, serta ibu kota baru yaitu ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu. Dan juga transformasi digital juga didorong untuk memperkuat ekonomi kreatif, mendukung UMKM, serta memfasilitasi inovasi dan teknologi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam transformasi digital, beliau ini juga mengusulkan eh, ini program Bangga Buatan Indonesia atau yang disingkat BBI, yaitu logo pada kemasan-kemasan makanan yang merupakan produksi lokal dan sampai sekarang pun masih berjalan. Nah, melalui persamaan kebijakan ini, ada ketujuh presiden itu memiliki banyak persamaan dalam kebijakannya, yaitu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, investasi infrastruktur yang kuat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah, yang tentu menjadi inti dari kebijakan ekonomi makro mereka. Lalu beberapa ada perbedaan kebijakannya tentunya di setiap ketujuh presiden tersebut, yaitu dari pendekatan ekonominya dan juga dari fokus kebijakan serta respon terhadap krisis. Dilihat dari pendekatan ekonomi, Presiden Soekarno tuh menerapkan sistem ekonomi terpimpin, di mana negara memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam perekonomian nasional pasca kemerdekaan. Lalu pada masa Presiden Soeharto, pendekatan ekonomi bergeser ke arah ekonomi pasar dengan fokus pada stabilisasi dan pertumbuhan melalui mekanisme pasar yang lebih terbuka. Sementara itu pada era Presiden B.J. Habibie dan presiden-presiden setelahnya, kebijakan ekonomi semakin mengarah kepada liberalisasi dan desentralisasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta dan pemerintahan daerah. Lalu dari sisi fokus kebijakan, setiap presiden memiliki prioritas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zamannya. Presiden Soekarno menekankan nasionalisasi dan peran negara. Presiden Soeharto memfokuskan pembangunan industri dan stabilisasi ekonomi. Lalu B.J. Habibie menitik beratkan pada reformasi ekonomi serta pengembangan teknologi. Lalu Presiden Abdurrahman Wahid mendorong desentralisasi ekonomi. Dan Megawati Soekarno Putri berfokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Presiden Joko Widodo mengarahkan kebijakan pada pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Lalu dalam hal respon terhadap krisis ekonomi, masing-masing presiden juga menunjukkan pendekatan yang berbeda. Krisis moneter pada tahun 1998 ditangani oleh Presiden B.J. Habibie melalui reformasi ekonomi, restrukturisasi perbankan, dan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008 dengan menjaga stabilisasi ekonomi makro, memperkuat sektor keuangan, dan memberikan stimulus ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan. Dan perbedaan respon ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro selalu disesuaikan dengan karakter dan tantangan krisis yang dihadapi pada setiap periode pemerintahan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.